Untuk berikutnya, untuk materi pengajian dan pembinaan, nanti moderatornya akan kami serahkan langsung dan dipimpin oleh Bapak Agus Mantriadi SPDI sebagai Ketua Pemuda Kabupaten Lampung Selatan dan juga Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Maraduan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baiklah, untuk kita mempercepat waktu karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Romli SAMAG beserta rombongan sudah bisa hadir, walaupun ada beberapa anggota yang ada sesuatu hal yang menyebabkan beliau harus pulang ke Palembang. Dan setelah ini kami persilahkan kepada ayahanda untuk memberikan pengajian serta pembinaan dengan waktu yang seluas-luasnya supaya untuk lebih mempercerah kader-kader Muhammadiyah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Wahab karena agak meredup, supaya energi-energi kedepannya Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui BDM, PCM, Aisyah dan seluruh ortom dan kader-kader muda Muhammadiyah berkembang. Jadi kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Romli SAMAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Thumma qala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Fokus Selatan beserta seluruh jajarannya, baik anggota pleno maupun majelis-majelis di tingkat PDM, tanpa menyebut satu persatu. Kalau tidak salah ada 12 majelis, beberapa lembaga sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian tentu pimpinan daerah Aisyah yang kita hormati, karena di mana ada Muhammadiyah di situ ada Aisyah sesuai dengan tingkatan atau levelnya. Kemudian ortom tingkat daerah yang sudah disebutkan oleh Pak Ketua, ada pemuda, ada IPM, ada IMM, ada Nasyiah, ada Tapak Suci, ya, dan ada HW, Hizbul Watan. Ada Hizbul Watan tak? Ada, alhamdulillah. Kemudian seluruh pimpinan cabang yang hadir. Kalau di sini tadi Pak Wahab menyampaikan ada 9 cabang PCM yang tersebar di wilayah Fokus Selatan ini. Pertama PCM Muara II hadir, bukan mengabsen, hanya nyoba. Halo PCM Muara II.
Buai Sandang Adi, PCM Buai Sandang Adi, ada PCM Buai apa itu? Buai Runjung, Buai Runjung, ya. Ada PCM Banting Agung, PCM Simpang Sender, ada PCM Warkuk Rano Selatan atau Kota Batu, ada. Kemudian PCM Buai Rawat, ada. Kemudian PCM Simpang Martapura. Martapura Simpang Sinten ya. Iya. Kalau wilayahnya berdekat ke ini ke timur, tapi karena kompetensi wilayahnya masuk ke Selatan ya ke sini. Dan PCM Sindang Danau ada. Ya ini cuma menyebutkan PCM berarti apa namanya di wilayah Oku, PDM Oku Selatan ada 9 PCM, 10 ya. Apa? Runjung Agung. Tapi ada PCM-nya ya. PCM Runjung Runjung Agung. Ya. Jadi 10 PCM ini kekuatan institusi yang luar biasa. Berapa kecamatan ini PDM fokus ini? 19. Nah, baru ini 60%. 60% yang ada PCM, 40% yang belum. Atau ini lebih dari separuh ya. Ke 55%, 9 yang belum. Juga mungkin ranting akhir ya disebut PCM. Kalau dalam aturan itu minimal setiap cabang itu ada 3 ranting. Dalam anggaran rumah tangga dikatakan syarat mendirikan cabang ada 3. Nah, memang kalau menunggu itu lambat, proses perkembangan institusi Muhammadiyah itu lambat. Oleh karena itu yang akan saya sampaikan nanti dalam rangka pembinaan dan pengajian. Sekaligus adalah mana pengajian, mana pembinaan. Sebab pembinaan itu pengajian juga ya. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk tadi sejumlah pimpinan amal usaha, kepala sekolah SMA Muhammadiyah, kemudian 1 Muara 2, kepala sekolah SMA Muhammadiyah 3, penanggungan ya, Kepsek SMK Muhammadiyah BPCRT, BPRT apa itu? Badan Buai Penanggungan ya. Kepsek SMP Muhammadiyah 2 penanggungan. Artinya sejumlah pimpinan usaha, mohon maaf tanpa menyebut nama satu persatu. Kemudian keluarga besar Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah yang sempat hadir pada acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan wilayah memang melakukan kunjungan secara periodik ke setiap pimpinan daerah di Sumatera Selatan. Ada 17 kabupaten kota, ada 17 PDM yang tersebar di 17 kabupaten kota. Dari tingkat daerah itu semuanya sudah ada pimpinan daerah. Yang paling buntut itu Muratara. Kami kemarin seminggu yang lalu baru dari Muratara. Nah, jadi Muratara pengembangan pecahan atau pemekaran dari
murah. Jadi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Lubuk Linggau, karena pengembangan kota sesuai dengan perundang-undangan menjadi 3 kabupaten kota. Jadi murah itu melahirkan 2 kabupaten baru, sama dengan Oku. Nah, Oku yang lama itu untuk membedakan dengan 2 Oku yang baru, ada yang mengatakan Oku itu, ada yang mengatakan Oku lama, ada yang mengatakan Oku Raya. Nggak tahu yang mana itu. Ada Oku Timur, sekarang Oku Selatan, jadi 3. Ya itu karena tuntutan keadaan. Ya katanya dalam pertimbangan undang-undang pemekaran wilayah itu dalam rangka bagaimana mengelola wilayah itu cepat berkembang. Sebab mungkin ada yang tidak pernah dikunjungi bupati, saking luasnya. Nah, jadi kalau ada bupati baru, lagi kabarnya waktu ini mau kembang lagi ya. Ya silakan saja sesuai dengan tuntutan dan perkembangan penduduk. Bapak Ibu, kami hadir tadi jumlahnya itu berapa itu? 8 dengan sopir. Jadi 6 unsur pimpinan, saya, Ramli langsung pimpinan ketua pimpinan wilayah, kemudian Pak Sekretaris, Pak Suroso, kemudian Pak Bendahara, Pak Yuda Maron, lalu mengikut sertakan Ketua Majelis Dikdas Wilayah Pak Dr. Haryadi, dan juga mengajak pimpinan otot, terutama untuk pemuda dulu, yaitu Bapak Ihsan Jauhari. Ihsan ini ya balik kampung ini, pulang kampung dari ketua pimpinan pemuda Muhammadiyah wilayah. Oleh karena itu kami berempat, ya waktu kita sampai selesai cuma tentu ada batas. Sampai jam berapa? Sekarang sudah jam berapa? Nanti jam 10.45. 10.45, kau bagi waktu. Ya saya akan berbicara sekitar 40 sampai 45 menit. Nanti Pak Yuda Maron sekitar 30 sampai 35 menit. Pak Haryadi juga demikian dan Pak Ihsan juga demikian. Jadi nanti kita berapa jam? 2 jam ya. Nah, kita atur saja ya. Lalu apa tujuan kita datang di sini? Setelah dikomunikasikan dengan Pak Ketua PDM, ya saya waktu itu ditelepon masih mana? Di Muratara. Oke, pada hari ini kita sepakati apa judulnya? Judulnya pengajian dan pembinaan atau pembinaan dan pengajian. Ya. Nah, kami tadi Pak Suroso dan Pak Mohsin terpaksa pulang karena saya baru tahu tadi setelah buka WA, rupanya maknya ibunya kurang sehat, pingsan mendadak. Lalu setelah telepon langsung pulang jam 2 dengan Pak Mohsin, wakil ketua terus sekretaris majelis tabligh pimpinan wilayah majelis. Lalu kita datang sini. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah ini adalah sebagai sebuah organisasi atau institusi yang berjalan dan berkembang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi lembaga atau institusi Muhammadiyah ini sebuah organisasi, aktivitasnya itu diatur dengan peraturan yang berlaku di Muhammadiyah. Anggaran dasar rumah tangga, kaedah-kaedah yang dibuat dan peraturan-peraturan lainnya yang dihasilkan melalui musyawarah dan bahkan sampai kepada yang paling terakhir
termasuk peraturan juga keputusan-keputusan rapat yang disepakati oleh pengurus pada setiap tingkatan. Nah, organisasi ini perlu dikelola, perlu dibina dan perlu penguatan. Sebab kalau tidak, ya organisasi ini memang turun naik. Turun naik organisasi itu sesuai dengan kondisi turun naiknya perasaan pimpinan. Ketika perasaan dan suasana kebatinan pimpinan itu tinggi, maka organisasi itu kuat. Ketika menurun, bahasa okunya itu, bahasa oku sekarang itu, ketika melemah, lesu, tidak ada tempat ya. Lesu, letih, lemah, lelah. Dan itu manusiawi. Bisa 6 itu ketika itu menurun, ya turun lagi. Berpengaruh kepada aktivitas dan rencana kerja yang sudah dibuat. Dasarnya ada dalam hadis Nabi itu dikatakan al-Islamu yazid wa yanqus. Rasa keislaman seseorang itu Nabi mengingatkan hati-hati karena keislaman kita itu ada kala naik, ada kala menurun. Iman kita itu kadarnya ada menguat, menurun. Nah ini hati-hati. Nah kalau kita bandingkan di situ, nah bagaimana dengan organisasi? Memang sangat bergantung. Nah, jadi Pak Wahab sudah menggambarkan ya berbagai problem yang dihadapi. Dan itu biasa. Dan tidak ada di dunia ini sebuah institusi berjalan lalu jalannya lincah begitu saja, tidak. Pasti ada hambatan. Dan disinilah kita dituntut untuk bagaimana supaya cerdas, tangkas, lekas, ya, cerdas, tangkas dan cepat. Lekas itu cepat tanggap. Bagaimana mencari solusi. Nah, ada beberapa kiat bagaimana mempertahankan eksistensi organisasi dan keberlanjutan organisasi itu. Oleh karena itu, Muhammadiyah sudah punya pengalaman tentang ini sejak zaman Belanda, zaman Londo, kata orang Jawa. Jadi panas dingin turun naik, tantangan mulus itu luar biasa dari Muhammadiyah. Tetapi para pimpinan kita, orang tua kita terdahulu telah mengingatkan biasanya orang Muhammadiyah itu sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Kalau dia masuk Muhammadiyah itu memang sudah pilihan-pilihan dari berbagai macam pilihan. Bila orang masuk Muhammadiyah itu pilihan. Di samping ada proses-proses upaya-upaya pengkaderan. Nah, apa yang kita lakukan? Istilah saya penguatan institusi Muhammadiyah. Menguatkan ya kelembagaan Muhammadiyah. Kita sudah punya lembaga Muhammadiyah. PDM-nya ada pengurusnya, pimpinan daerah namanya. PCM-nya ada nama pengurusnya, tingkat PCM. Kalau ranting PLM ada pengurusnya dan pengurus ranting. Nah, apa yang saya katakan tadi, turun naiknya rasa bermuhammadiyah itu pengaruhi oleh situasi yang dihadapi itu manusiawi, kata orang saya. Timbul kendala itu biasa, tapi yang tidak boleh jangan sampai terjadi menjadi vakum. So, kalau sudah vakum,
Vakum itu kosong, yang tidak aktif, berhenti. Nah, mesin mati. Ada mesin itu kan hidup, tapi dia ada di tempat. Ada mesin hidup, cuma bergerak aja, bergerak maju. Jelas. Nah, oleh karena itu, ini untuk semua ini, untuk Muhammadiyahnya, untuk sebagai induk organisasi, untuk waktu itu Aisyah, waktu itu khusus Aisyah itu, khusus diberikan oleh Muhammad itu, Aisyah boleh menggerakkan organisasi dan mendirikan nama usaha yang sama dengan Muhammadiyah, tapi jangan berlaku kompromi. Ya, boleh mendirikan di sini ada SMA, lalu Aisyah mendirikan SMA, dan di sinilah juga jangan di lokasi lain ketika itu dibutuhkan. Pengembangan nama. Nah, saya yakin itu selama ini Aisyah dan Muhammadiyah satu kombinasi. Nah, lalu mungkin muncul pertanyaan, kenapa pemuda, kenapa IAK tidak boleh mendirikan atau belum boleh? Nah, cukuplah dulu Muhammad Aisyah dan Muhammadiyah. Nah, supaya tertib, itu menjaga ketertiban. Kalau nanti saatnya pemuda Muhammadiyah ingin mendirikan sebuah PT, perusahaan perkebunan misalnya di sini, ya silakan. Tidak ada masalah. Kalau memang sudah saatnya. Jadi bukan tidak boleh ditutup mati, bukan. Tidak boleh dalam pengertian administrasi untuk menertibkan persyaratan. Nah, memang dalam hal tertentu Aisyah dan Muhammadiyah sepertinya berkompetisi. Positif competition sangat dianjurkan karena ada aturan mengatakan fastabikul. Jadi berlomba-lomba antar ortom untuk yang sukses tidak apa-apa dengan Muhammadiyah. Sebab ada beberapa nanti cabang majulah Aisyah dan tiba Muhammadiyahnya. Itu kasuistik. Kasuistik itu ya kasus dan bisa dipukulakan itu. Sebab di mana Muhammadiyah di situ ada Aisyah berjalan seiring sejalan seia sekata ke bukit sama melati ke luar sama turun, hujan sama kehujanan, kepanas sama kepanasan. Tapi jangan menderita kalau jalan. Nah, jadi artinya kebersamaan bergandengan tangan seiring sejalan. Bergandengan tangan berarti sama-sama berjalan. Seiring sejalan ada yang di depan, ada yang di belakang. Tidak berarti di depan itu lebih mulia dari belakang, tidak. Yang di depan itu bisa maju karena didorong oleh belakang. Yang di belakang itu bisa maju ditarik ke depan. Jadi ini yang kadang masih diperdebatkan. Kamu di belakang, kamu tidak, di belakang dan di depan itu sama. Di belakang, di depan itu karena dia didorong. Di belakang itu belum maju ke depan karena belum ditarik ke depan. Kalau seiring sejalan ya sebelah kiri sebelah kanan. Nah, jadi itu luar biasa, itu filosofi dari seia sekata, seiring sejalan, dan bahkan beberapa daerah menjadikan moto wilayahnya Serasan Sekundang. Kalau aku sama Seandanan. Serasan Seandanan sama dengan Serasan Sekundang maksudnya. Iya. Seio sekata. Jadi iya dan berkata juga iya sama. Iya tapi nanti tidak sekata. Iya tapi tidak di belakang lain. Nah, itu tidak. Nah, itu menunjukkan kebersamaan. Nah, itulah Muhammadiyah selama ini. Nah, oleh karena itu penguatan kelembagaan organisasi Muhammadiyah dan perangkat yang ada di dalam itu, pertama selalu melakukan konsolidasi. Ini bahasa manajemen. Apa itu konsolidasi? Bahasa gampangnya konsolidasi itu bagaimana memfungsikan seluruh organ yang ada dalam Muhammadiyah pada setiap tingkatan. Di tingkat PDM misalnya,
Ada berapa majelis berapa? 12. Nanti ada lembaga. Kalau di wilayah itu ada 18 institusi. 12 majelis, 6 lembaga. Nah, jadi ini organ, alat atau perpanjangan tangan dari pimpinan wilayah selaku institusi. Ini difungsikan sebagaimana fungsinya dari masing-masing lembaga atau majelis itu. Majelis Lidasmen difungsikan mengurusi sekolah. Majelis kader difungsikan bagaimana membina kader dan membentuk kader. Majelis tabligh bagaimana mengurusi tabligh. Dan begitu juga seterusnya majelis-majelis yang lain. Dilakukan konsolidasi dan dihidupkan. Nah, jadi ini penting. Jadi ibaratnya kalau PDM itu ibarat kendali, talinya kan bercabang-cabang. Jadi kalau nggak kendor ditarik-tarik dikit. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu ibaratnya atau disentak aja supaya kaget. Hoi, gimana nih majelis kader? Hoi, bagaimana nih majelis tabligh misal. Nah, ini namanya konsolidasi, memfungsikan supaya dia bergerak, ya. Lalu yang kedua apa? Melakukan komunikasi. Kalau tidak terdengar suaranya di telepon, taruhlah mungkin sekarang tidak bersuara, pakai WA. Tidak pakai WA, SMS. Melakukan komunikasi. Jadi akan tahu nanti lagi sedang apa kondisi, apa kesulitan, apa kendala, apa persoalan. Kemudian yang ketiga melakukan koordinasi. Apa itu Pak Isan koordinasi? Ini koordinasi partai. Koordinasi dong. Ya mengelola, dikoordinir sama dengan memanage. Ya, dikelola, dikoordinir apa masalahnya? Atau juga melakukan konsultasi. Apa itu konsultasi? Ya, menyampaikan suatu gagasan atau juga menerima masukan-masukan konsultasi dan mempersoalkan atau mempertanyakan. Tanya jawab lah. Atau apa namanya? Dipanggil. Dipanggil datang, didatangi. Kita ini kan dua macam saja. Kata Imam Malik, al-ulama ya'ti wa yu'ta. Ulama itu didatangi dan mendatangi. Lalu kalau kita ambil tamsil itu, pimpinan itu didatangi atau mendatangi. Sekali sekali didatangi. Tanya Pak Wahab telepon salah satu cabang. Dalam mudah komunikasi telepon dulu. Agak sayup-sayup telepon, nah datangi, kira-kira begitu. Atau programkan entah 6 bulan sekali, entah 1 tahun sekali, apa namanya rapat kerja, rapat konsultasi, rapat komunikasi, rapat silaturahim. Nah, dengan cara seperti itu, semangat-semangat yang kedua tadi itu hidup kembali. Dilakukan pencerahan. Nah, seperti ini Pak Wahab melakukan pencerahan itu. Diundang galau oleh pada yang tidak sempat hadir, nanti kabar kebaik.
Kabar terbaik kepada yang tidak hadir, Putri Nabila dan Hak. Diberikan pencerahan, semangat baru. Karena ternyata memang kita ini secara alamiah sunnatullah turun naiknya perasaan itu biasa. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita lakukan. Lalu kemudian yang keenam, melakukan penguatan kaderisasi. Ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Lembaga kader organisasi ini dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah, ke tingkat ranting. Di persyarikatan ada majelis kader namanya, untuk melakukan pembinaan, pengembangan, ya. Dan ada lembaga kader yang disebut dengan ortom. Ada ortom 7 macam. 7 ortom yang ada di Muhammadiyah. Artinya ortom itu organisasi yang diberi otonomi mengurusi rumah tangganya sendiri. So kalau diserahkan ke induknya kerepotan. Jadi diberi kewenangan sesuai dengan aturan dasar rumah tangga masing-masing dan sesuai pengakuannya dari aturan dasar rumah tangga Muhammadiyah. Dia jungkir balik dalam ortomnya itu sesuai dengan apa namanya, kapasitasnya, sesuai dengan kewenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung. Ya, kita teruskan. Ya, itu kreatif. Nah, jadi itu lembaga kader ini 7 ortom. Kenapa? Ini Muhammadiyah ibarat pepatah Melayu. Apa namanya? Sebelum patah tumbuh hilang berganti. Sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah ada siapkan gantinya. Sebelum patah sudah disiapkan, sudah tumbuh. Ya. Supaya sudah ganti. Itu artinya apa? Proses kaderisasi itu harus berkelanjutan, tidak boleh putus. Kaderisasi itu ibarat mata rantai, anak rantai, dia sambung menyambung. Ya. Adalah lembaga yang disiapkan secara periodik, apa namanya? Jadi kita Tes 1, 2, 3 dengaran ya. Masuk. Tes.
Nah kita lanjutkan. Jadi ortom yang ada di lingkungan Muhammadiyah 7 macam itu pemuda, ini ketuanya yang sekarang. IMM, ya. Tadi ada IMM, IPM, ada Nasyiah, ya. Ada Aisyah, ada HW, dan ada nah ini lembaga-lembaga atau institusi kader yang melanjutkan Muhammadiyah. Nah, jadi ini penting diperhatikan. Nah, penguatan ini dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu antara pimpinan persyarikatan dengan ortom harus selalu dilakukan koordinasi. Jadi hubungan koordinasi dan pembinaan. Nah, koordinasi itu bisa saja ada kegiatan-kegiatan bersama, lalu ditugaskan angkatan muda untuk melaksanakannya. Nah, ini termasuk bagian dari pembinaan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, ini penguatan kelembagaan yang dapat kita lakukan secara periodik sehingga institusi di berbagai tingkatan atau institusi yang di bawah pembinaan pimpinan daerah sampai ke bawah cabang dan ranting itu bisa terkendali, bisa terkonsolidasi, bisa dimanage, bisa dikelola, dan bisa dikembangkan. Itu satu. Lalu yang kedua, di samping penguatan dan perluasan institusi Muhammadiyah. Tadi dikatakan PDM Oku Selatan terdiri dari 19 kecamatan. Sejatinya Muhammadiyah harus ada di 19 kecamatan itu. Yang sudah ada dikembangkan eksistensinya, ditingkatkan, ya, ditingkatkan kualitasnya. Yang belum ada didirikan sebagai perluasan dari institusi yang sudah ada. Bagaimana caranya dalam aturan? Kalau ada 3 ranting, dirikan 3 cabang. Bagaimana kalau belum ada ranting? Dalam perkiraan menunggu ranting berdiri, mungkin dalam berbagai kondisi situasi yang ada di kecamatan itu, tidak bakal berdiri cabang di sini. Ranting belum ada. Nah, boleh kita ambil kebijakan dirikan cabang dulu, baru ranting menyusul. Itu yang surat kami awal-awal tahun ini kan ada itu Pak Wahab. Nah, tapi mendirikan cabang itu minimal ada 7 orang bakal calon pengurus cabang itu. Karena pimpinan cabang itu 7 orang minimal. Kalau banyak orangnya boleh 9 orang. Nah, jadi kecamatan-kecamatan pemekaran dari Okus ini coba diiringi juga, diikuti juga kemungkinan penambahan cabang yang baru di situ. Nah, tentu itu bagaimana melihat situasi di kecamatan yang baru atau yang belum ada Muhammadiyahnya. Nah, coba cabang terdekat lihat di situ. Nggak ada pun belum kader-kader kita yang ada di situ. Nah, kalau ada coba disituasikan, dikondisikan, istilahnya itu dikondisikan. Ada 2 orang, 3 orang misalnya anggota Muhammadiyah itu coba ditambah komunikasikan. Nah, kalau ada 9 orang, 7 orang boleh diberi itu pengurus Muhammadiyah. Tugas utama dari pengurus itu mendirikan ranting. Di samping melakukan yang paling gampang, yang paling mudah itu yaitu pengajian.
Salah satu ciri khas institusi Muhammadiyah itu selalu melaksanakan pengajian, entah mingguan, entah bulanan, ya, tapi mesti. Nah, paling tidak bisa diadakan gerakan dakwah jamaah dakwah, bentuk jamaah, kemudian adakan gerakan dakwah jamaah, dakwah dari rumah ke rumah. Sudah maghrib kumpul 6-7 orang lalu bincang-bincang soal agama. Ada 10 orang pindah, lama-lama nanti banyak. Nah begitulah Muhammadiyah pada masa-masa awal dikembangkan oleh pemerintah. Nah jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saya masih 7 menit lagi. Ini yang paling penting. Nah, oleh karena itu secara keseluruhan ya, untuk penguatan Muhammadiyah, kelembagaan Muhammadiyah itu yang tadi konsolidasi, komunikasi, koordinasi, ya, konsultasi, instruksi, dan penguatan kepada kader-kader koordinasi tadi itu. Untuk tertibnya mesti dibuat programnya supaya tidak lupa. Kita ini mudah lupa ya, diomongan hari ini besok lupa. Nah, coba diprogramkan per 6 bulan misalnya 3 bulan pertama pimpinan daerah mau berkunjung ke PCM ini, per 6 bulan 3 PCM, ini jumlahnya 10. Jadi ya setahun selesai kunjungan. Artinya jangan tidak mengunjungi cabang minimal sekali dalam setahun. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu bagian dari konsolidasi, diprogramkan. Nah, lalu apa yang ingin kita lakukan? Diprogramkan itu disusun programnya yang ringan-ringan yang mungkin dilaksanakan. Pengajian bulanan itu diadakan, dibuat jadwalnya. Dan pengajian bulanan itu gunakan tenaga internal semaksimal mungkin. Nah kalau dakati boleh undang di luar atau antar daerah. Siapa Ustaz di Oku Timur undang ke sini, sebaliknya Ustaz di Oku Selatan pengajian ke Oku Timur atau ke Oku Induk, ke Oku Lama. Nah, jadi ini saling mengisi. Nah dengan seperti itu baru kelihatan organisasi itu hidup dan bergerak. Namanya saja kan Muhammadiyah ini gerakan Islam. Gerakan Islam. Sebetulnya gerakan Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini sebenarnya adalah melanjutkan kepeloporan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayat yang sudah saya bacakan dalam mukadimah tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau hai Muhammad aku utus, kata Allah, ke muka bumi ini di pentas kehidupan manusia ini melainkan membawa rahmat bagi alam semesta. Nah, mengurai rahmatan lil alamin itu, rahmatan lil alamin itu bisa 2 hari itu. Mengkaji apa arti rahmat, bagaimana aplikasinya itu bisa 2 hari. Kalau kuliah 3 semester. Rahmatan lil alamin itu tidak main-main. Nah, jadi kita mengusung misi besar, misi nubuwah Muhammad. Jadi misi kenabian Muhammad itu terangkum dalam rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita mengkaji visi dan misi Muhammadiyah hasil muktamar Malang, apa itu Pak Yuda? Misi Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah. Mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Ini kepeloporan kita. Nah inilah Muhammadiyah lahir. Ya, ini masih dalam konteks suasana milad 18 November yang bulan lalu.
milad yang ke-109, tahun miladiah ke-113 tahun Hijriah. Artinya kita ini melintasi satu abad. Kalau kita menoleh ke belakang, kita berjalan ke depan, kira-kira bumi sudah berjalan, ibadah manusia sudah berjalan 109 tahun. Kalau manusia sudah tua renta, bahkan mungkin tidak tua lagi dan tidak produktif. Tetapi kalau sebuah institusi semakin eksis, semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang, semakin eksis, berurat berakar dan semakin kokoh. Tidak banyak organisasi di dunia ini yang berumur lebih dari 1 abad. Ada yang sudah banyak yang almarhum. Sudah banyak yang almarhum. Kecuali Muhammadiyah berkembang bersemi rimbun dan bahkan sampai meluber ke luar negeri, walaupun secara organisatoris belum ada, tidak ada hukum, tapi mereka menyatakan diri Muhammadiyah. Dan bahkan tidak tahu nanti bagaimana kesudahannya. Zaman Pak Din di periode kedua membentuk PCIM di berbagai negara, di mana ada banyak mahasiswa-mahasiswa mungkin dari Muhammadiyah atau utusan Muhammadiyah kuliah di Universitas luar negeri, diberi mandat pimpinan cabang Muhammadiyah istimewa yang berkembang itu di Australia dan di Taiwan. Mereka juga punya anak usaha. Nah, boleh nanti pimpinan cabang istimewa. Apakah nanti Muhammadiyah akan menjadi gerakan internasional? Why not? Kata orang, kenapa tidak? Dirubah undang dasar itu, bukan lagi Indonesia. Muhammadiyah dunia, apa bahasa? Muhammadiyah mendunia atau Muhammadiyah lil alamin, Muhammadiyah global. Bisa saja, tapi asal pimpinan pusatnya di Indonesia atau berkeliling. Nah, kapan itu kita tidak tahu. Sudah 1 abad lebih kondisi Muhammadiyah seperti ini. Lalu kelompok Muhammadiyah melanjutkan perjuangan Muhammadiyah sudah 1 abad lebih dengan program-program yang dirancang setiap 5 tahun sekali secara periodik melalui muktamar, muswir, musdak, musran, sesuai kalender Nabi. Ini program-program. Tujuan Muhammadiyah apa? Menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang kita perjuangkan. Ini yang yang kepeloporan kita ke sini sebagai wujud melanjutkan perjuangan Rasulullah. Arti rahmatan itu paling tidak 3. Rahmatan itu artinya kasih sayang, merajut kasih sayang. Dalam bahasa pepatah satu, tidak mudah. Nah, jadi kalau orang kampung saya mengatakan cabiak-cabiak wilayah, ada orang awak dari sini, ada cabiak-cabiak wilayah itu kan dia itu satu. Itu kalau diurut jadi satu. Tapi ada yang terpisah. Namanya cabai-cabai budaya. Artinya dalam hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah. Yang sering terjadi itu adalah salah pemahaman, kata orang sana, miskomunikasi, misunderstanding. Ya salah itu misunderstanding.
macam-macam. Nah, jadi ini. Oleh karena itu kepeloporan itu menyatukan itu Muhammadiyah menyatukan. Dan dalam prinsipnya dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu ada satu pokok pikiran. Suatu cita-cita perjuangan besar karena ini ingin diwujudkan, bisa diwujudkan dan bisa direbut kalau kita bersatu dan bersama-sama. Bersatu itu ada rasa kebersamaan. Nah itu arti rahmat. Nah, itu panjang ceritanya. Banyak contoh-contohnya itu. Bagaimana misalnya Nabi selalu menyampaikan di depan para sahabat ketika di awal di Madinah. Kata Nabi, kamu lihat masyarakat Islam di Madinah ini dalam kasih sayangnya, dalam saling bantunya, dalam saling lindungannya, kal jasad, kal jismis jasad, kal jismis jasad. Ibarat satu tubuh. Izastaka udhun tada'an sayyid jasad. Apabila satu bagian tubuh sakit akan terasa menjalar ke seluruh tubuh dan membuat badan terasa demam panas. Kesantuk jempol di batu yang mengatakan aduh itu mulut. Itu baru salah. Nah, jadi seluruhnya itu. Yang kedua itu rahmatan lil alamin, itu artinya kemajuan, maju dan berkembang. Ada istilah terbelakang, tertinggal, maju. Nah dulu pada masa klasik, pada masa Nabi, masyarakat dunia ini zulum, gelap gulita. Oleh karena itu Muhammad SAW ditugaskan Allah ke muka bumi ini, yukhrijun nasa minaz zulumat ila nur, mengangkat dari lembah keinginan gelap gulita kepada kehidupan cahaya terang. Itu luar biasa. Itu artinya rahmatan. Bagaimana menerangi yang gelap, mengangkat dari lembah kehinaan, mencerdaskan yang jahiliyah. Jadi masyarakat ketika itu dalam istilah sejarah jahiliyah. Jahiliyah itu apa ya? Kebodohan. Tapi dia tahu yang enak tahu, yang enak tahu, yang tidak enak dia tahu. Yang enak dia tahu, tidak enak dia tahu. Tetapi salah benar dia terlanggar. Malah ada yang tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jahiliyah. Pesta mabuk-mabukan, dilarang malah dilanggar, disuruh malah ditinggalkan. Itu namanya jahil. Hidup ditentukan oleh keinginan sendiri. Nah, kondisi yang seperti itu, tatanan sosial seperti itu seluruh dunia. Nah, inilah yang diangkat, dikeluarkan Nabi, disebut dengan zulumat istilah Al-Quran, kepada kehidupan terang benerang, melek. Dari tidak tahu apa menjadi melek. Yang kedua, yang ketiga, rahmatan yang lain itu artinya adalah membangun citra peradaban yang anggun, menjadikan kehidupan berkualitas. Oleh karena itu perlu sekolah, perlu pendidikan. Al-Quran juga mengatakan, hal yastawi alladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, sama dah orang yang berilmu dengan tidak berilmu, sama dah? Tidak sama. Orang berilmu banyak hal yang dia ketahui dan itu merupakan petunjuk untuk menemui yang benar.
Orang yang tidak berilmu, orang yang tidak tahu apa-apa, ngandar kiri, ngandar kanan, numbur-numbur. Nah, jadi itu membangun peradaban. Nah ketika itu ya kehidupan dunia itu kan suasana bodoh. Nah kepelopor Nabi membawa misi rahmatan lil alamin itu membangun kebersamaan, kemudian mengeluarkan kehidupan manusia di dalam gurita ke kehidupan yang terang benderang, dan membangun peradaban dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu adik-adik orton, sampai di mana perkembangan ilmu pengetahuan sekarang? Iptek. Kalau dibanding dengan ungkapan-ungkapan Allah, ilmu itu sunnatullah. Tingkat kemajuan ilmu sekarang ini baik eksak, ilmu alamiah, atau turunan dari situ baru segini. Kalau melihat ilmu Allah, terlalu banyak yang belum bisa diungkap ketimbang yang sudah diungkap. Terutama ilmu alamiah, ilmu itu sunnatullah. Nah ini yang kita disuruh belajar, membaca, penelitian yang di universitas akan menemukan sunnatullah yang baru menjadi sumber ilmu. Sekarang ini hampir berbagai segi yang tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Lebih-lebih periode sekarang, periode 4.0. Sekarang bukan 4 lagi, 5.0. Modern tidak lagi modern, sudah post modern. Ya kan? Kalau di kota, atau di sini, di kota Palembang, bisa semua datang sendiri ke rumah. Pesan sate ayam, kata. Pesan apa? Ya kata gini. Bisa. Pesan bakso di sini. Pesan sayur ini, sekarang sudah main pesan sayur. Jadi itu luar biasa. Kemajuan di bidang komunikasi. Bapak ngirim duit tidak usah ke bank, cukup dengan SMS banking. Anaknya hidup lupa, ini kalau hidup lupa, ini habis. Tak. Sudah nak kirim. Canggih. Dulu dari Borobudur kirim surat ke Palembang sebulan hilang pulau. Ya, ini kemajuan. Ini luar biasa. Nah ini misi Muhammad. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan, tidak ada beda. Bahkan dalam bidang-bidang tertentu perempuan mengalahkan laki-laki. Silakan. Jadi ini sangat penting. Nah ini misi rahmatan lil alamin itu baru sebagian. Kalau ini kita kaji bagaimana peradaban dunia sampai maju seperti ini, jasa siapa, bagaimana dunia lain, ini banyak cerita. Jadi ringkasnya begitu. Nah Muhammadiyah hadir, kepeloporan Muhammadiyah yang dibidahi oleh Ahmad Dahlan ya untuk memajukan dunia sebagaimana misi Rasulullah SAW. Nah ini penting. Nah untuk menyampaikan, untuk mewujudkan misi itu dalam kajian-kajian teori dan sosiologi, awal-awal memang DWA, tapi menurut Dahlan kalau DWA bisa juga cuma tidak maksimal.
wajib berorganisasi. Setelah dahlan baca ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini berorganisasi, berdakwah, ya kan? Lalu organisasinya apa namanya? Macam-macam organisasi ketika itu. Ada al-insya, ada macam-macam. Ini misi Muhammad. Diskusilah dengan teman-temannya dalam ketika itu. Akhirnya tercetus Muhammadiyah. Nah, lahirlah nama. Artinya mengikut Muhammad, melanjutkan misi Muhammad, memperjuangkan agama. Lalu apa namanya bingkai perjuangan Muhammadiyah itu? Gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Bingkainya gerakan Islam. Tidak ada gerakan, tidak ada gerak secerah sedikitpun, secelah apapun yang tidak ada membuat nilai Islam. Oleh karena itu hati-hati waktu menggerakkan organisasi atau bergerak-gerak, jangan tidak menampilkan Islam. Kalau bergerak, melaksanakan gerakan tidak membuat nilai Islam, lepas dari porosnya. Pengaruh ini banyak, tarikan kiri kanan ini banyak. Oleh karena itu pandang ke depan lurus gerakan Muhammadiyah. Biar tarik kiri kanan boleh ditoleh dengan senyum, boleh ditoleh dengan sedikit agak miring, tergantung cara menolehnya, supaya tidak terjadi singgah di tengah jalan. Ada tak pengurus singgah di tengah jalan tapi noleh-noleh akhirnya Muhammadiyah ditinggalkan? Ada tak? Aduh baik, ada. Oleh karena itu dia jatuh ditertibkan oleh Muhammadiyah. Istilah bapak ini, kalau syahwat politiknya tinggi, ya monggo silahkan. Tapi balik lagi, mau dirangkum kalau itu daca, ya lah. Jadi ini salah satu contoh apa namanya misi rahmatan lil alamin. Untuk apa kita? Untuk menampilkan nanti akan lahir apa namanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu seperti kata ayat kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masyarakat yang anggun khairal ummah yang tercipta dalam kehidupannya itu dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang membuat kebaikan, memberi pemahaman, memberi motivasi, dan menghindari kemungkaran, ya kan? Dan menanamkan kekuatan iman. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebetulnya selalu melahirkan nilai-nilai pencerdasan masyarakat dan selalu menampilkan kebajikan. Saya sedang sampaikan Muhammadiyah itu organisasi kebajikan. Organisasi amal. Kita menghimbau siapa yang mau beramal masuklah ke Muhammadiyah. Dan dalam pokok pikiran di Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah melakukan aktivitas dan gerakan dalam organisasi Muhammadiyah, baik Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah dan semua waktu, kalau dasarnya karena Allah, itu nilai ibadah. Nah, saya kira itulah Bapak Ibu yang saya hormati dari saya kelebihannya. Jadi apakah itu pengajian, apakah itu pembinaan yang menyatulah gitu ya. Untuk saja saya silakan Pak Yuda.